Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Setelah kejadian Sarah yang mengalami kejang-kejang di kantin Bu Liu, terlihat kini Sarah sudah dirawat dan diobati di klinik oleh Christy. Ya guys, by the way, Sarah kejang-kejang bukan pingsan, saya kurang teliti kemarin. Christy pun berbincang dengan Pak Steven, membicarakan tentang keanehan yang terjadi. Christy sudah mendapatkan informasi dari Sarah kalau dia sebelumnya tidak pernah mengalami kejang-kejang. Lalu Ethan, anaknya Jim dan Tabby juga mengalami kejang-kejang saat di hutan saat mereka berusaha menyelamatkannya. Christy? We're good. We're hands under the neck. Under the neck. Good. Just Ethan, come on. We're doing good. Keep the airway. Padahal Jim dan Tabby juga mengaku Ethan sebelumnya tidak pernah kejang-kejang. Tentang hal ini kayaknya harus kita ingat pemirsa. Tak lama kemudian Nathan, kakaknya Sarah, datang ke sana ingin menjenguk Sarah. Tapi karena tadi Sarah titip pesan jika Nathan datang ke sini, Sarah minta agar dibilangin ke Nathan dirinya sedang tidur. Entah kenapa Sarah saat ini tidak mau bertemu dengan kakaknya. Hari pun berganti malam. Sarah masih berada di klinik bersama Christy karena Christy menyuruhnya untuk menginap, berjaga-jaga jika semisalnya Sarah mengalami kejang lagi. Bahaya juga kan kalau Sarah kejang-kejang di rumah, gak ada yang bisa nolongin pas malam hari. Meski ada Nathan, kan dia bukan ahli medis. Keduanya minum teh bersama dan mulai saling berbagi cerita. Hingga Sarah bertanya pada Christy, kenapa dia tidak pacaran dengan Kenny? Padahal Sarah bisa melihat kalau Kenny jatuh hati kepada Christy. Lalu alasannya adalah karena Christy sudah memiliki seseorang, bahkan sudah bertunangan. Meskipun Christy tidak tahu apakah bisa pulang atau tidak, tapi Christy masih berharap bisa bertemu lagi dengan tunangannya itu. Anjay, Christy adalah tipe cewek yang sangat setia ya kawan-kawan, patut untuk dicontoh. Kemudian Sarah bertanya lagi, Christy, seandainya jika ada orang yang datang padamu lalu mengatakan bisa membawa semua orang pulang dengan selamat, tapi kau harus melakukan sesuatu yang buruk, apakah kau akan melakukannya? Mendengar pertanyaan Sarah, Christy terdiam sesaat sebelum menjawabnya. Jika itu artinya aku bisa bertemu dengan tunanganku lagi dan semua orang bisa pulang, mungkin aku akan melakukannya meskipun itu hal yang buruk, jawab Christy. Mereka pun membicarakan tentang hal yang lain lagi sampai larut malam. Dan singkat cerita, hari pun sudah berganti pagi. Saat Sarah akan meninggalkan klinik, Nathan datang menghampirinya. Sempat juga dia menyapa Christy biar nggak dikira somse. Kepada Nathan, Sarah berkata dirinya akan pergi ke kantin Bu Liu untuk bekerja lagi. Kepada Nathan, Sarah berkata dirinya akan pergi ke kantin Bu Liu untuk bekerja lagi. Sebenarnya Nathan selalu kepikiran beberapa hari ini tentang tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh Sarah. Kenapa Sarah bersikap seolah semuanya baik-baik saja? Nathan benar-benar mengkhawatirkan adiknya itu. Tetapi Sarah selalu saja bersikap slow. Tenang saja kak, semuanya baik-baik saja kok. Aku sayang padamu, oke? Dah, ucap perempuan itu. Nathan tak bisa berkata-kata lagi. Beralih pada keluarga Jim, Tabby saat ini sedang mengganti perban di kakinya Ethan. Tabby merasa cukup heran saat melihat proses penyembuhan kaki Ethan yang begitu cepat. Itu adalah sesuatu yang bagus sih, tapi aneh aja gitu. Sepertinya karena energi dari tempat ini. Ethan kecil lalu berteori bahwa mungkin tempat ini tidak hanya mencoba menyakiti orang-orang, tapi tempat ini mungkin juga mencoba membantu orang-orang. Ya mungkin saja kan? Tak berapa lama dari itu, Sarah datang berkunjung dan mengajak Ethan untuk melihat-lihat peternakan kambing dan ayam yang diurus oleh Nathan, kakaknya Sarah. Ya, sekarang Sarah dan keluarga Ethan sudah cukup akrab. Untungnya di situ Tabby berkata akan ikut dengan Ethan dan Sarah karena kebetulan Tabby juga sedang senggang. By the way, tadi si Sarah bilang ke kakaknya mau ke kantin Bu Liu kok malah ngajakin Ethan main. Kamera lalu berpindah menyorot si Jade yang katanya sedang berusaha mencari tahu dan meneliti tentang semua keanehan yang ada di tempat ini. Tanpa sengaja ia menemukan sebuah bar di kota tersebut yang pemiliknya bernama Tom. Tom dengan kekreatifannya dia telah membuat minuman alkohol dari kentang sehingga para warga di kota bisa mabuk-mabukan. Waduh, Tom ini sesat ya. Kalau kalian ingat, dia juga ya penyebab si prank mabuk dan gak bisa pulang ke rumah. Di sana Jade dan Tom terlibat perbincangan yang serius soal bagaimana mereka bisa berada di tempat ini.
Apakah ada sebuah portal waktu, dimensi, paradoks, dan yang lain-lainnya? Mereka bahas berdua. Hingga dari perbincangan itu, sepertinya Jane menemukan sebuah ide. Sementara itu, rombongan remaja rumah koloni hari ini membawa Julie ke tempat andalan mereka untuk healing. Sebuah danau yang sejuk dan tidak terlalu dalam. Terasa sangat segar untuk berenang di sana. Tapi Julie dan Fatima tidak langsung berenang. Mereka berdua curcol dululah begitu. Julie penasaran mengapa Fatima ini selalu kelihatan positif dan tidak pernah terlihat cemas. Padahal mereka kini sedang berada di tempat antah berantah, jauh dari rumah. Fatima pun menceritakan tentang keluarganya yang telah tiada. Jadi Fatima sekarang sudah sebatang kara. Tidak ada siapapun di rumah yang menantikannya. Kalau kamu ingin tahu, orang tuaku dan saudara-saudaraku dibunuh oleh teroris. Ya, maksudku tak peduli dimanapun kita berada, monster pasti akan selalu ada. Dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan para monster manapun menakut-nakuti hidupku. Hidupku haruslah penuh dengan kebahagiaan. Aku tidak mau ketakutan mengganggu hidupku, ucap Fatima. Pak Stephen pun kembali disorot lagi. Saat ini ia tengah mengunjungi makam mendiang istrinya yang bernama Abby. Selama ini kita dibuat bertanya-tanya kemana gitu istrinya Pak Stephen. Ternyata sudah meninggal guys. Pria parubaya itu nampak sangat merindukan sang istri. Ia di sana bercerita tentang semua hal kepada Abby, tentang semua unek-unek yang dirasakannya. Seakan-akan sosok Abby sedang berada di sampingnya mendengarkan. You got to swing big, baby. But see, babe, I just need a little help here. Come on. Kemudian Pak Stephen mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sebuah rencana yang gila yang mungkin bisa membawa semua orang pulang. Rencana gila ini tentu saja sangat berbahaya. Tapi entah apa rencananya Pak Stephen kawan-kawan. Sementara itu di saat yang sama, Nathan tampak sedang mencari-cari Pak Pendeta Nielsen. Tapi di gereja tidak ada. Untungnya Nathan akhirnya bisa menemukan si Pak Pendeta di padang bunga. Pria itu tengah bermeditasi. Alasan Nathan menemui Pak Nielsen adalah untuk menceritakan tentang tindakan jahat yang telah dilakukan oleh adiknya. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa selain kepada Pak Pendeta Nielsen. Mendengar cerita dari Nathan, Pak Nielsen tentu saja sangat terkejut. Ia langsung mengajak Nathan untuk kembali ke kota karena takutnya Sarah akan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Sarah sendiri saat ini tengah bersama dengan Tabby dan Ethan di peternakan. Ethan sangat senang sekali diajak ke sini bisa bermain-main dengan hewan. Pada momen itu, Tabby dan Sarah melakukan perbincangan. Mereka membahas tentang tempat antah berantah ini. Sampai Sarah bercerita kalau dulu orang-orang di sini selalu bersembunyi setiap malam. Tidak bisa tenang di rumah karena belum ada jimat abragag. Sarah mendengar hal ini dari Pak Nielsen, soalnya Sarah dan Nathan datang ke sini saat sudah ada jimat abragag juga. Dan untuk berjaga-jaga jika semisalnya nanti ada keadaan darurat, Sarah ingin agar Tabby mengetahui di mana saja tempat persembunyian orang-orang dulu. Dimulai dari yang paling dekat. Di gudang peternakan terdapat satu tempat rahasia untuk bersembunyi. Sarah mengajak Tabby untuk melihatnya dan meminta Ethan untuk menunggu. Akan tetapi saat sudah di dalam gudang dan Sarah memperlihatkannya kepada Tabby yang lengah tiba-tiba didorong masuk ke ruangan rahasia itu lalu dikunci dari luar. Tabby tentu saja panik dan mencoba berteriak sekeras-kerasnya. Tapi suaranya tidak terdengar sama sekali oleh Ethan. Setelah berhasil mengunci Tabby, Sarah lalu keluar dari gudang dan mendekati si kecil Ethan sambil membawa pisau bedah. Di situ Sarah bisa saja langsung membunuh Ethan, akan tetapi karena ia akan merasa sangat bersalah, jadi Sarah meminta maaf terlebih dahulu kepada Ethan dan mengatakan kalau Ethan akan menjadi pahlawan bagi semua orang. Namun saat Sarah akan melancarkan aksinya, tiba-tiba Nathan datang meminta Sarah untuk menghentikan tindakannya. Melihat ada kesempatan, Ethan juga langsung menendang kakinya Sarah lalu berusaha berlari kabur. Nathan membantunya dengan mencoba memegangi Sarah. Akan tetapi Sarah yang terus berusaha melepaskan diri dari kungkungan Nathan malah tak sengaja melukai kakaknya itu dengan pisau bedah tepat di lehernya. Darahnya berhamburan kemana-mana. Sarah sangat histeris. Ia berusaha menolong Nathan, tapi hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Di momen itu Pak Pendeta Nielsen baru sampai karena mungkin tadi ia dan Nathan berpencar.
Begitu terkejut dan syoknya Pak Nielsen melihat bagaimana Nathan sekarang tengah sekarat karena dipencit oleh Sarah, adiknya sendiri. Sementara itu si kecil Ethan yang tadi berlari secara kebetulan berpapasan dengan Julie CS yang hendak kembali ke rumah koloni. Ethan langsung menghambur memeluk kakaknya itu dan menangis sejadi-jadinya. Hampir saja ia menjadi korban pembunuhan. Di peternakan, para warga sudah ramai berkumpul. Christy gercep segera memeriksa kondisinya Nathan, tapi sayangnya Nathan sudah tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Tabi juga segera ditolong oleh Jim. Mereka berdua pun langsung panik saat mengetahui Ethan tidak ada di tempat itu. Kemanakah perginya buah hati kesayangan mereka? Untung saja tak lama dari itu Julie, Alice, dan Fatima tiba di sana sambil membawa Ethan. Jadi Jim dan Tabi bisa menarik napas lega. Tapi nggak lega juga bos. Ethan anak mereka hampir saja dibunuh oleh seseorang yang sudah sangat mereka percaya. Pesan yang bisa kita ambil dari kejadian ini tentu saja adalah don't judge a book by its cover. Ya, keluarga Jim tidak percaya kepada sosok Victor karena penampilannya menyeramkan, menganggapnya berbahaya. Padahal Victor sangat baik hati dan tidak pernah berniat menyakiti Ethan. Sedangkan Sarah, penampilannya memang sangat friendly family dan manis sekali. Tapi ternyata ada sisi psikopat di dalam dirinya. Tapi bang, kan Sarah melakukan itu niatnya untuk menyelamatkan orang-orang. Dun, coba ente pikirin. Bang Sam atau ente misalnya disuruh ngebunuh anak kecil buat menyelamatkan orang. Emangnya kita bisa melakukannya? Kita pasti gak akan sanggup ngelakuinnya. Sedangkan Sarah tanpa ragu dia berniat ngebunuh si Ethan. Bener juga ya bang. Lanjut, Pak Pendeta Nielsen yang tadi berusaha mengejar Sarah akhirnya kembali sambil ngos-ngosan. Sarah berlari ke hutan dan aku tidak bisa mengejarnya, ucap si Pak Pendeta. Setelah membiarkan Tabi, Julie, dan Ethan pulang, Jim pun protes kepada Pak Stephen dan Pak Nielsen. Kenapa orang-orang yang ada di tempat ini sangat aneh dan selalu membahayakan keselamatan keluarganya? Jim kesal karena para warga di sini berlagak seolah tinggal di tempat yang indah dan aman. Padahal sebenarnya mereka selalu diintai oleh segala mara bahaya. Pak Stephen maupun Pak Nielsen tidak bisa menjawab protes dari Jim. Mereka terdiam. Beberapa saat kemudian Pak Stephen pergi ke kantin dan berbicara dengan Christy yang nampak tertekan akibat kejadian hari ini. Semalaman ia bersama dengan Sarah dan Sarah mengajukan beberapa pertanyaan yang mencurigakan, tapi bodohnya ia tidak menyadari akan hal itu. Dan lagi, Sarah melukai Nathan dengan menggunakan pisau bedah yang diambilnya dari klinik. Christy merasa kalau ini semua adalah salahnya. Pak Stephen pun menguatkan dan menenangkan Christy. Tidak, Christy tidak salah akan apapun. Justru Christy adalah orang yang selalu membantu dan menolong orang banyak. Beberapa hari lalu Christy menyelamatkan hidup seorang anak kecil. Dan untuk seterusnya, sebelum mereka pulang, Christy pasti akan menyelamatkan lebih banyak orang. Begitu kata Pak Stephen. Lalu tiba-tiba radio di kantin berbunyi. Ya, itu salah satu kebiasaan aneh yang ada di tempat ini. Radio suka nyala sendiri memutar lagu. Entah dari mana sumber siarannya berasal. Pada momen ini Pak Stephen berkata kalau ia akhirnya mendapatkan sebuah pertanda. Pertanda apa maksudnya? From bersambung berlanjut ke episode 6. Episode kali ini dibuka dengan Pak Nielsen yang sedang memberikan ceramah kepada para jemaatnya. Setelah selesai, Pak Nielsen mendekati Tabi yang baru tiba untuk menemuinya. Tabi mengatakan bahwa dia baru saja selesai mengemas barang-barang dan tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mungkin milik Pak Nielsen. Pak Nielsen menerimanya. Itu adalah catatan berisi bagian-bagian Alkitab yang ditulis sendiri oleh Pak Nielsen. Pak Nielsen mengucapkan terima kasih dan kemudian bertanya tentang kabar Ethan. Tabi menjawab kalau Ethan masih terlihat takut dan sedikit mengalami trauma akibat insiden dengan Sarah waktu itu. Tabi kemudian bertanya apakah menurut Pak Nielsen Sarah masih hidup? Pak Nielsen menjawab bahwa itu tidak mungkin. Baginya tidak mungkin bagi Sarah untuk bisa selamat di hutan, sendirian, dan di malam hari. Pasti sudah dimangsa oleh para monster. Pak Nielsen merasa sedikit menyesal karena tidak berhasil menangkapnya. Dia beralasan jika lututnya sakit dan tubuhnya tidak sekuat dulu. Singkat cerita, Tabi telah kembali ke rumah, memberitahu suaminya bahwa dia telah selesai mengemas barang-barang dan akan membawanya ke tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tersebut berada di ruang belakang kantin Bu Liu. Saat melihat suaminya sibuk memeriksa kabel-kabel,
Tabi merasa penasaran dan bertanya apa yang sedang dilakukan Jim. Jim menunjukkan beberapa kabel yang telah dia bongkar dan ternyata kosong. Secara normal kabel harus berisi kawat tembaga sebagai penghantar listrik. Jika kabel-kabel itu kosong, maka bagaimana lampu-lampu di rumah mereka bisa menyala? Jim merasa heran dan bertanya-tanya tentang hal tersebut. Lah iya, aneh juga ya. Tiba-tiba Jed masuk ke rumah mereka tanpa permisi. Dia tampak membawa radio, antena, dan beberapa barang lainnya. Jim dan Tabi terlihat tidak suka melihat kedatangan Jed. Namun Jed mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan Jim. Di sisi lain terlihat Pak Stephen dan Kenny baru saja selesai menguburkan jasad Nathan. Kenny masih tidak menyangka jika gadis sebaik Sarah bisa melakukan perbuatan keji seperti itu. Tidak hanya itu, ibunya juga kecewa sebab Bu Liu telah menganggap Sarah seperti putrinya sendiri. Pak Stephen kemudian membicarakan tentang jimat yang masih berfungsi dan berhasil melindunginya dari monster saat menginap di mobil RP milik Jim. Dia terus memikirkannya dan bertanya-tanya apakah jimat itu masih bisa melindungi mereka di luar sana. Oleh karena itu, Pak Stephen berencana akan pergi sendirian ke hutan untuk mencari jawabannya. Setelah mendengar hal itu, tiba-tiba Kenny tampak marah dan melemparkan sekop yang digunakannya. Melihat Kenny marah dan ingin pergi, Pak Stephen merasa bingung dan bertanya mengapa. Kalau Pak Stephen memang mau cepat mati, ya udah pergi aja, ujar Kenny sebelum pergi dari situ. Mungkin Kenny marah karena Pak Stephen merencanakan sesuatu yang membahayakan nyawanya Pak Stephen sendiri. Setelah kejadian barusan, Pak Stephen yang gelisah pergi ke klinik untuk bertemu dengan Christy. Pak Stephen tahu kalau Kenny dan Christy memiliki hubungan dekat, sehingga dia mengunjungi Christy untuk menanyakan beberapa hal tentang Kenny. Pak Stephen merasa penasaran dengan alasan Kenny tadi tiba-tiba marah padanya. Di sana Pak Stephen curhat dan bercerita bahwa ia bermaksud menjadikan Kenny penggantinya sebagai sheriff. Bagaimanapun juga ia sadar bahwa suatu saat nanti ia akan pensiun. Tapi Christy berpendapat bahwa Kenny sebenarnya menginginkan sesuatu yang lain. Meskipun Kenny telah bekerja keras untuk tidak mengecewakan Pak Stephen, menurut Christy, apa yang sebenarnya diinginkan Kenny adalah figur seorang ayah dan bukan jabatan sebagai sheriff. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Pak Stephen sepertinya menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Sebelum pergi, Pak Stephen mengucapkan terima kasih kepada Christy. Setelah pulang dari klinik, Pak Stephen langsung menuju rumahnya. Dia terlihat mencari-cari sesuatu dan akhirnya menemukan sarung tangan dan bola kasti yang dia cari sejak tadi. Setelah mendapatkannya, Pak Stephen pergi ke rumah Kenny. Di sana Kenny sedang membuat pion catur dari kayu. Ketika ada yang mengetuk pintu, Kenny segera mengizinkan Pak Stephen masuk. Kenny terlihat agak jutek dan menolak saat diajak Pak Stephen bermain bola. Melihat perubahan sikap Pak Stephen yang tidak biasa, Kenny segera bertanya apa yang terjadi. Aku sakit, Kenny, ujar Pak Stephen dengan jujur. Mendengar hal tersebut, Kenny terkejut dan bertanya apakah Pak Stephen sudah memeriksakan kondisinya pada Christy. Disitulah Pak Stephen menjelaskan bahwa dia menderita penyakit Parkinson yang diwariskan dari ayahnya. Penyakit tersebut merupakan gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi gerakan dan sering disertai tremor. Pak Stephen telah menyadari kondisi ini ketika tangannya mulai gemetar. Penyakit tersebut sudah mulai menggerogoti tubuh Pak Stephen. Dan akan ada saat di mana ia tidak akan mampu lagi melindungi orang-orang. Oleh karena itu Pak Stephen ingin mencari jalan keluar secepat mungkin selagi dia masih mampu melakukannya. Pak Stephen berharap bahwa Kenny akan mengambil alih posisinya. Dia percaya pada Kenny dan selalu merasa bangga dengan anak itu. Jika Kenny belum siap untuk mengambil alih posisi sheriff, Pak Stephen tidak akan pergi. Meskipun sebelumnya Pak Stephen berniat untuk pergi ke hutan sendirian, keputusannya untuk pergi atau tidak sekarang tergantung pada keputusan Kenny. Beberapa saat kemudian, Jim dan Jed pergi ke tempat di mana insiden kecelakaan mobil mereka terjadi. Jim sepakat untuk membantu Jed, dan di sana mereka mencari beberapa bahan seperti kabel, baterai, dan komponen lainnya untuk memodifikasi radio yang akan mereka buat. Jed memilih Jim karena keduanya adalah pendatang baru. Percuma saja untuk melibatkan penduduk kota karena sepertinya mereka sudah menyerah dalam mencari jalan keluar untuk pulang. Setelah persiapan selesai, Jed membawa Jim ke sebuah pohon yang tinggi. Dia yakin bahwa dengan memasang antena di atas pohon tersebut, mereka bisa mendapatkan sinyal yang bagus.
Saat sedang berbicara, Jed mengeluarkan beberapa kata yang membuat Jim merasa tersinggung. Melihat Jim hendak pergi, Jed segera minta maaf dan menahannya. Jed menjelaskan dengan jujur bahwa dia menderita penyakit vertigo dan dia butuh bantuan Jim untuk naik ke atas pohon. Beruntungnya Jed berhasil meyakinkan Jim sehingga akhirnya Jim setuju untuk membantunya. Singkat cerita, Jim terlihat sedang naik ke atas pohon sembari memegang antena di tangannya. Jed menunggunya di bawah. Namun tiba-tiba darah mengucur dari batang pohon tersebut. Tidak hanya itu, muncul beberapa buah mayat yang tergantung di atas pohon. Jed sempat melihat sekilas sebuah simbol yang terukir di pohon sebelum berlari ketakutan karena muncul seseorang berpakaian tentara yang memburunya. Jed yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap oleh tentara itu. Tapi ternyata itu semua hanya merupakan halusinasi. Jim yang melihat Jed tiba-tiba berlari, pergi mengejarnya dan berhasil membuat Jed sadar. Meskipun Jed masih terlihat sangat ketakutan, dia tidak berniat untuk menceritakan kejadian barusan kepada Jim dan malah pergi meninggalkan Jim sendirian di sana. Jed yang masih tampak ketakutan ternyata pergi ke kantin. Di sana dia menggambar simbol yang dilihatnya di batang pohon. Sesaat kemudian Ibu Liu datang dengan membawakan Jed segelas teh. Awalnya Jed menolak karena merasa tidak memesan apapun. Tapi setelah Ibu Liu terus memaksa, akhirnya Jed memutuskan untuk meminum teh tersebut yang ternyata rasanya sangat enak. Jed kemudian mengucapkan terima kasih dan terlihat agak lebih tenang. Ibu Liu sudah memperhatikan gambarnya Jed sejak tadi. Ia lalu mengambil kertas tersebut dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jed awalnya bingung mengapa Ibu Liu tiba-tiba saja pergi, sehingga dia pun mengikutinya dan sampai di tempat penyimpanan. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Ibu Liu menemukan sebuah buku catatan yang berisikan gambar simbol yang sama dengan yang digambar Jed barusan. Sementara itu, Tabi dan Ethan pergi bersama ke kantin Ibu Liu. Tabi terlihat membawa kardus berisi barang-barang yang akan dia titipkan ke tempat penyimpanan. Setelah berbicara dengan Ibu Liu, wanita paruh baya tersebut mengajak mereka masuk untuk menunjukkan lokasi tempat penyimpanan. Ethan terhenti sejenak dan terlihat ragu untuk masuk. Terlihat kalau dia ketakutan. Tabi dengan cepat menyadari hal ini dan meyakinkan Ethan jika Sarah tidak ada di sana. Mendengar itu, Ethan pun percaya dan bersedia ikut dengan ibunya. Setibanya di tempat penyimpanan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Liu langsung pergi. Tabi sedikit heran dengan sikap kurang ramah dari Ibu Liu. Namun dia memilih untuk tidak mempermasalahkannya dan segera menyimpan barang-barang yang dia bawa. Tabi dan Ethan melihat sekeliling untuk melihat apa saja yang disimpan di sana. Hingga Tabi tiba-tiba tertarik dan mengambil sebuah gelang yang tergantung di sana. Sepertinya Tabi mengenali gelang tersebut. Beberapa saat kemudian Tabi terlihat membawa pulang gelang yang tadi. Ethan bertanya kapan ayahnya akan pulang dan Tabi menjawab kalau Jim pasti akan segera pulang. Tiba-tiba lampu di rumah mereka mati dan menyala sendiri. Melihat hal itu, Tabi tampak memiliki ide untuk melakukan sesuatu sambil menunggu kepulangan Jim. Tabi meminta bantuan Ethan dan mengambil sebuah palu serta obeng. Setelah menggeser sebuah lemari kecil, tanpa diduga, Tabi memukul tembok rumah mereka dengan palu yang dia pegang. Hal ini membuat Ethan bingung tentang apa yang hendak ibunya lakukan. Di sisi lain, karena Jed pergi, Jim kembali ke pohon tempat dia sebelumnya memasang antena. Setelah memasang antena di atas pohon, Jim berniat untuk menguji apakah radio tersebut berhasil berfungsi atau tidak. Ketika Jim menyalakan radio, dia mulai berbicara, berharap ada seseorang di luar sana yang akan mendengar dan memberikan respon. Tapi sayangnya Jim tidak mendapatkan tanggapan apapun. Di sisi lain, Pak Nielsen tampak mencurigakan saat dia diam-diam turun ke basement miliknya. Di sana terungkaplah bahwa ternyata Sarah masih hidup dan ditahan oleh Pak Nielsen secara rahasia. Pak Nielsen tahu kalau Sarah pasti bertanya-tanya mengapa dia berada di sana karena menurut aturan Sarah seharusnya dikurung di dalam kotak dan dibiarkan mati. Namun Nathan sebelumnya juga memberitahu Pak Nielsen tentang suara-suara yang didengar oleh Sarah. Meskipun Sarah telah melakukan hal yang mengerikan, Pak Nielsen percaya bahwa Sarah masih mampu membantu penduduk kota dan berbuat baik.
Kalau Nathan masih hidup, pastinya dia juga akan mengharapkan hal yang sama. Mendengar hal tersebut, Sarah segera menerima tawaran dari Pak Nielsen dan mengangguk. Ia bersedia untuk membantu. Pak Nielsen tersenyum dan merasa senang setelah mendapat persetujuan dari Sarah. Pak Nielsen kemudian meminta Sarah untuk menceritakan mengenai suara-suara yang selama ini dia dengar. Ternyata Sarah tidak hanya mendengar suara dari satu orang, melainkan dari banyak suara yang dia sebut sebagai suara mereka. Sarah menceritakan bahwa mereka telah tinggal lama di kota tersebut dan terus menantikan adanya seseorang seperti Sarah yang dapat mendengar suara-suara mereka. Mereka ini yang dimaksud oleh Sarah, mari kita panggil saja dengan sebutan The Others. Seperti penduduk kota lainnya, The Others juga terjebak di sana dan sedang mencari cara untuk pulang. Namun tentang identitas sebenarnya dari The Others belum dijelaskan. Apakah mereka sebenarnya adalah manusia, monster, atau hantu? Entahlah. Setelah mendengar cerita Sarah, Pak Nielsen bertanya, mengapa Sarah mempercayai suara-suara tersebut? Sarah menjawab bahwa The Others memberitahunya akan banyak hal, termasuk mengenai akan kedatangan mobil keluarga Jim dan mobilnya Jade. Saat mobil-mobil tersebut tiba, Sarah berada di tepi kota untuk membuktikan dan menyaksikannya langsung. Dan ternyata memang benar. Hal itulah yang membuat Sarah percaya pada suara-suara itu dan mengikuti apa yang mereka katakan. Tapi meski The Others telah menjanjikan kepadanya kalau Nathan akan baik-baik saja, tapi kini situasinya justru sebaliknya. Saat Sarah kembali teringat akan Nathan, dia menjadi histeris. Melihat Sarah dalam keadaan seperti itu, Pak Nielsen mencoba menenangkannya. Pak Nielsen berpikir bahwa mereka berdua harus segera menceritakan semua ini kepada Pak Steven. Namun sebelum itu Sarah harus bisa memberikan bukti yang valid kalau suara-suara tersebut benar adanya dan dapat dipercaya. Tiba-tiba Sarah terlihat kesakitan. Dia kemudian meminta sehelai kertas karena The Others ingin menunjukkan sesuatu kepada Pak Nielsen. Dengan tangan gemetar, Sarah mencoba menulis sesuatu di selembar kertas yang diberikan oleh Pak Nielsen. Terlihat beberapa kertas yang sudah diremas oleh Sarah. Namun pada percobaan selanjutnya, Sarah berhasil menggambar sesuatu yang langsung ia berikan kepada Pak Nielsen. Pak Nielsen menerima kertas tersebut dan terlihat bingung dengan apa maksudnya. Hingga Sarah menjelaskan bahwa The Others telah mengawasi Pak Nielsen sejak lama. Mereka bahkan mengetahui detail ketika hari pertama Pak Nielsen tiba di kota tersebut, termasuk ketika Pak Nielsen menguburkan tas miliknya di suatu tempat. Pak Nielsen terkejut setelah mendengar apa yang Sarah sampaikan. Logikanya kan Pak Nielsen datang ke kota ini lebih dulu dan lebih lama daripada Sarah. Kalau Sarah berbohong tentang bisikan-bisikannya, bagaimana Sarah bisa tahu kalau dulu Pak Nielsen menguburkan sebuah tas? Beberapa saat kemudian Pak Nielsen terlihat pergi ke lahan kosong dan mulai menggali tanah di sana. Setelah dirasa cukup menggali, Pak Nielsen berhasil menemukan tas yang sebelumnya dia kubur. Di dalam tas itu terdapat sebotol minuman, baju, dan sebatang coklat. Pak Nielsen pun nampak terperangah dan tidak percaya setelah melihat jika gambar yang dibuat oleh Sarah sama dengan gambar yang terdapat pada kemasan coklat tersebut. Singkat cerita, Jim pulang ke rumah dengan membawa radio yang sebelumnya dia pasang di pohon. Namun dia kaget melihat tembok rumahnya sudah berlubang. Tak lama kemudian, Ethan muncul sambil membawa ember. Jim segera menanyakan keberadaan ibunya, dan Ethan memberitahu bahwa Tabby berada di basement. Jim segera menuju basement dan bertanya apa yang sedang dilakukan Tabby. Di sana Tabby terlihat sedang menggali tanah di lantai basement. Tabby menjelaskan bahwa semua kabel di rumah mereka menuju ke bawah. Membuatnya penasaran, dari mana sumber listrik berasal? Karena seperti yang Jim katakan, semua kabel kosong dan tidak berisi kawat. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jim mengerti. Tapi dia penasaran dengan apa yang mendorong Tabby untuk tiba-tiba melakukan hal itu. Tabby lalu segera menunjukkan gelang tadi. Tabby berkata kalau gelang tersebut adalah gelang yang dia buat sendiri untuk Jim. Mereka berdua tahu kalau gelang itu sudah hilang saat Julie baru lahir. Berarti itu sudah sangat lama ya. Dan entah bagaimana caranya Tabby bisa menemukan gelang tersebut ada di tempat penyimpanan di kota ini. Awalnya Jim merasa ragu apakah itu benar gelang yang sama. Tapi Tabby berhasil meyakinkannya. Dengan semua keanehan itu, Tabby berniat untuk mencari kemana arah kabel-kabel tersebut berpusat. Jim yang setuju dengan rencana Tabby lalu meminta sekop karena dia akan ikut membantunya. Here comes the heat.
Are you sure? Because I got some heat. Saat malam tiba di rumah koloni, semua orang tampak sudah tertidur. Tapi ada seorang pria yang merupakan penghuni rumah tersebut diam-diam naik ke lantai atas dan membuka tirai jendela. Di balik kaca jendela tersebut terlihat seorang gadis cantik yang sedang memegang seikat bunga. Gadis itu terlihat senang dan bahagia dengan bunga yang diberikan oleh pria tersebut. Kemudian gadis itu bertanya, "Kapan aku bisa masuk ke dalam, Mas?" Dan From bersambung berlanjut ke episode 7. Duh, kayaknya ini bakalan ada kebodohan yang berujung insiden kecelakaan di episode mendatang. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya buat kalian. Sampai jumpa lagi di From episode 7. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. Nyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.